Semuanya sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Jeki ditemenin oleh Kakak Queen. Hai. Dan juga Kak Vilka. Ya, adik-adik siapin hati kita ya untuk kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan sama-sama. Dan kita akan mulai pagi ini dengan kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Vilka. Amin. Nah, adik-adik, kalau kalian itu bertumbuh, biasanya tiap hari kalian ngapain? Makan, minum susu gitu kan. Sehari berapa kali? Banyak kali gitu kan. Nah, secara rohani kita mesti baca Alkitab dan doa tiap hari. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay. Nah, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita? Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, pasti kita senang-senang ya. Yuk, sama-sama tepuk tangan. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus, With Jesus in the family, sending happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. sekarang kita pakai bahasa India. Bisa semuanya? Ikutin ya. जैसा मेरे कमन है खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जैसा मेरे कमन है खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yeah.
Nah adik-adik, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kita belajar lagu ini ya sama-sama. Terus Tuhan mau saat kita mengiring Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan gak mau kalau kita setengah-setengah. Atau kalau orang Manado bilang, apa Kak? Angin-anginan. Angin-anginan. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus itu harus benar-benar ikut Tuhan Yesus ya. Oke, yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Siapkan hati kalian untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided. Have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, No turning back. no turning back, no turning back. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sekarang kita mau berdoa dulu ya. Siapkan hati kalian, lipat tangan kalian, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini dan kami sudah memuji-Mu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, urapi hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan siapkan tanah hati setiap anak-anak, biarlah mereka memiliki tanah hati yang subur yang siap ditanami kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Nah adik-adik, hari ini tuh sebenarnya Kak Jeki lagi cemas, lagi takut, lagi gak enak perasaannya gitu. Nano, gimana ya rasanya tuh gak enak sekali dalam hatinya Kak Jeki tuh. Kadang ada rasa takut, deg-degan gitu. Ada pernah gak ngalamin kayak gitu? Di Kak Jeki itu kan hari ini Kak Jeki itu jadwalnya padat banget. Terus mesti ada seminar, ikut seminar ini, ikut seminar itu. Sementara Kak Jeki tuh mau ngatur jadwalnya itu loh. Dan ada ujiannya lagi. Kak Jeki takut. Duh, gimana nanti kalau Kak Jeki gak bisa jawab soal-soalnya. Adik-adik pernah gak adik-adik ngerasa takut, ngerasa cemas?
Kalau kalian lagi ujian, kalau kalian lagi ada PR terus kalian gak bisa ngerjain. Pernah gak? Nah adik-adik, Kak Jeki tuh hari ini nih lagi deg-degan. Kenapa Kak Jeki bilang kayak gitu? Ayat Alkitab firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 14 ayat 32 sampai 42. Jadi ada 10 ayat ya. Nanti adik-adik kita baca sama-sama ya. Nah, gimana perasaan nih adik-adik misalnya kalau kalian lagi ketakutan terus merasa bahwa kalian mau mati besok. Mau mati? Aduh, gimana ya rasanya ya? Gimana gitu kalau udah tahu bahwa besok kita mau mati, kita mau meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Waduh, gimana ya Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Wah, pasti kita mau beres-beresin banyak hal gitu ya. Kita bikin salah apa? Kita mau minta maaf sama semuanya. Kita siap-siapin hati kita. Kalau kita tahu bahwa besok kita akan meninggal, pasti kita deg-degan hatinya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga ngalamin hal yang sama. Tuhan Yesus tuh ngerasa takut. Dia sebagai manusia, dia merasa takut. Dia merasa depresi. Depresi itu stres gitu ya. Aduh, dia merasa semuanya itu ngerasa nano-nano. Dia merasa bahwa Tuhan tahu dia mau mati. Dan dia sangat sedih. Dia ada ketakutan. Kemudian Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, ada 3 muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia ajak mereka ke Taman Getsemane. Jadi Tuhan Yesus ajak mereka, kemudian Tuhan Yesus bilang ke mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kemudian Tuhan Yesus maju beberapa langkah dari mereka. Dan Tuhan Yesus dengan rasa takutnya, dia berdoa, berlutut kepada Bapa. Dan dia bilang, Bapa, bila mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Tuhan Yesus saking takutnya, Tuhan Yesus sampai keringatannya itu darah adik-adik. Bukan cuman kalau kita takut terus kita keringatan banyak banget. Tuhan Yesus bukan cuman itu. Tapi saking rasa takutnya sampai yang keluar itu darah. Terus Tuhan Yesus bangkit setelah Tuhan Yesus berdoa. Kemudian Tuhan Yesus balik lagi ke murid-muridnya. Dan dia melihat murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes lagi tidur. Tuhan Yesus bilang sama mereka, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Kemudian Tuhan Yesus berjalan lagi beberapa langkah dari mereka dan Tuhan Yesus berdoa lagi. Dan Tuhan Yesus mengucapkan doa yang sama. Tuhan Yesus merasa gentar. Tuhan Yesus merasa takut. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia bukan hanya mau mati aja. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia matinya itu mau dipukulin dulu, mau disiksa, mau disalib. Dan Tuhan Yesus mati hanya untuk menanggung dosanya manusia. Dosanya Kak Jeki dan dosanya adik-adik semuanya.
Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua, Tuhan Yesus mau menanggung itu. Tuhan Yesus kembali berdoa, Bapa, bila mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Kemudian Tuhan Yesus bangkit lagi dan Tuhan Yesus berjalan ke murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus melihat murid-muridnya tidur. Tuhan Yesus bangunkan untuk yang kedua kalinya. Bangunlah, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Kemudian murid-muridnya bangun. Dan Tuhan Yesus kembali. Dia berjalan beberapa langkah ke depan. Dan Tuhan Yesus berlutut, melakukan doa yang sama. 3 kali Tuhan Yesus melakukan doa yang sama. Dan dia berserah sama Bapa. Dia benar-benar menyerahkan, ini hidupku. Biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Adik-adik, Tuhan Yesus melakukan ini semuanya dengan rasa kasih yang begitu besar buat dunia ini, buat Kak Jeki, buat adik-adik, buat mama papa, buat kita semuanya. Tuhan mau dan Tuhan rela memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita semua. Jadi, apa sih yang Tuhan mau untuk kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan di Getsemane? Apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya? Adik-adik, Tuhan Yesus pernah merasa takut. Tuhan Yesus pernah merasa gentar. Dan Tuhan Yesus tahu, Kak Jeki, adik-adik semuanya juga pernah merasa takut. Kalian pasti pernah merasa gentar. Kalian pasti pernah yang rasanya, aduh Tuhan, mesti bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan ajarin kita, saat kita takut, saat kita bimbang, saat kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa. Kita berdoa kepada Bapa, kita minta Tuhan menyertai kita, kita minta Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan mau kita menyerahkan semua kekhawatirannya kita. Tuhan mau kita menyerahkan ketakutannya kita. Kita menyerahkan semua yang kita rasakan tidak enak dalam dirinya kita, itu kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa memberikan kelegaan buat kita. Buat Kak Jeki, buat adik-adik semuanya, buat mama papa. Nah, adik-adik, Kak Jeki mau mengajak adik-adik semuanya, sekali lagi kalau ada mama papa di antara kalian, datengin mereka. Say thank you sama mereka, minta maaf sama mereka kalau kalian melakukan hal-hal yang membuat papa mama sedih. Yuk, kita bisa lakuin. Kalian bisa bangkit dari tempat duduk kalian, datangi mama papa, kalian bisa minta maaf. Dan setelah itu, balik lagi ke sini, Kak Jeki mau ajak kita semuanya berdoa. Mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mau mati di atas kayu salib buat menebus dosanya Kak Jeki, dosa adik-adik semuanya, doa kita semuanya. Yuk, kita satu dalam doa. Siapkan hati kalian, lipat tangan kalian, dan kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu di saat kami merasa takut, di saat kami merasa cemas, di saat kami merasa tidak dapat melakukan apapun juga. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami datang kepadamu. Dan biarlah Tuhan, Engkau mengajarkan dan membuat kami dan adik-adik yang ada Tuhan, untuk mereka datang kepadamu, minta pertolongan kepadamu,
Minta Tuhan Engkau memberikan jalan kepada setiap kami. Dalam setiap pergumulan kami. Dalam kebimbangan kami, dalam ketakutan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan keberanian bagi kami. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dosa saya, hamba, dosa adik-adik semuanya, dosa mama papa juga Tuhan. Dan dosa setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Kalau Engkau pun pernah merasa takut Tuhan. Dan Engkau memberikan ketenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meletakkan iman percaya kami Tuhan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Jeki udah selesai adik-adik bawa firmannya. Kak Jeki senang sekali hari ini dengan firman ini. Dan biarlah adik-adik ingat ya. Jangan takut lagi. Jangan cemas. Jangan bimbang. Kalau takut, cemas, bimbang. Kalau bingung. Kita datang ke alamat yang tepat. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Oke, jangan lupa. Nah adik-adik, sekarang Kak Jeki mau kasih ayat hafalan buat kalian. Ayat hafalan hari ini diambil dari Markus 14 ayat 36b. Dari mana? Markus 14 ayat 36b. Bunyinya gini. Tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ulangi lagi ya. Markus 14 ayat 36b. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Gampang kan? Nanti kalian hafalin ya di rumah. Minta bantu mama, papa, kakak juga bisa ya. Minta bantu, oke? Nah, Kak Jeki sekarang mau doa berkat buat adik-adik semuanya. Karena kita udah selesai ibadah kita pada hari ini. Yuk Kak Jeki undang kalian semua bangkit berdiri. Terus tangan kalian diangkat begini. Berdoa gini ya. Kak Jeki akan doa berkat buat kalian. Siap? Ya, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai dan saatnya sekarang hamba akan melepaskan berkat yang daripada-Mu bagi setiap anak-anak yang ada. Diberkatilah Engkau di masa kanak-kanak-Mu, Engkau memberikan kecerdasan Tuhan bagi setiap anak-anak yang ada, damai sejahtera dan sukacita Tuhan, dan dimanapun anak-anak ini berada Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, dan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Anak-anak ini bisa menjadi cerminan Tuhan bagi setiap teman-teman mereka, dan mereka bisa mengenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa, Tuhan Yesus mengasihi kalian, kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan, dah.